Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikianlah tentang betapa hadis-hadis Rasulullah menganjurkan agar kita menghargai dan menghormati para guru, terutama para ulama yang berakhlak dan mengamalkan ilmunya. Bahkan guru itu juga dianggap sebagai ayah, ya. Dalam sebuah hadis mungkin sering kita dengar dalam ceramah-ceramah, dalam ujangan-ujangan atau tausiah, kata Rasulullah, abuka salasah, ayahmu itu ada 3 orang. Pertama adalah ayahmu yang melahirkanmu, yaitu ayah ibu sebagai orang tua. Itu adalah dari sisi darah dan keturunan, ayahmu yang melahirkanmu. Yang kedua adalah ayahmu, yaitu anak putrinya yang telah engkau nikahi dengannya. Maksudnya adalah ayah mertua, itu pun dianggap sebagai ayah. Yang ketiga adalah seseorang yang mengajarkan ilmu kepadamu, itu pun ayah. Jadi ayah kita ada 3. Ayah yang melahirkan kita, kemudian ayah yang kita menikah dengan anaknya, dan ayah yaitu yang mengajarkan ilmu kepada kita. Artinya saking mulianya seseorang sebagai pengajar ilmu, maka dia disebut sebagai ayah. Bahkan itu lebih mulia kedudukannya daripada ayah yang melahirkan kita. Kenapa demikian? Karena kalau ayah yang melahirkan kita itu hanya sebagai perantara wujud fisik kita saja. Artinya Allah menciptakan kita ini, fisik kita, dengan perantara ayah ibu kita, dari tetes sperma, segumpal darah, segumpal daging, terus sampai tumbuh tulangnya, dan Allah titipkan ruhnya di situ pada usia sekian bulan. Itu hanya dari sisi fisiknya saja. Tapi kalau ruh kita, ya tidak ada keturunan, tidak ada yang melahirkan, ruh kita Allah ciptakan langsung, ya. Sementara guru-guru kita, para ulama itu mendidik dan mengembangkan atau membantu untuk mencapai pada kesempurnaan ruh kita yang asli. Sehingga ketika ruh itu adalah asli, ruh adalah yang kekal, kekuatan ada pada ruh, maka pendidiknya, gurunya atau ulamanya adalah lebih utama dibanding yang lain. Ya. Dan termasuk keutamaan guru adalah, ya, karena pekerjaan yang mulia, guru yang mengajarkan ilmu agama. Dijelaskan dalam hadis, idza mata ibnu adama inqata amalu illa min salasin. Ketika seorang anak Adam, seorang manusia meninggal dunia, maka putuslah amal perbuatannya. Dia tidak bisa bekerja lagi, tidak bisa berbuat amal baik lagi, terputus seluruhnya. Ya, juga pahala akan terputus, pahala yang biasa dikerjakan lewat fisiknya. Ketika sudah meninggal, ruhnya pisah dengan fisiknya, maka terputuslah amal perbuatannya. Kecuali 3 perkara. Sedekahnya jariyatin, sedekah jari yang telah dia lakukan ketika dia masih hidup, itu terus mengalir pahalanya. Termasuk juga orang yang melakukan sunnah-sunnah hasanah, yaitu perbuatan yang baik yang terus berlanjut, itu juga mengalir pahalanya. Kemudian apalagi ilmun yuntafa' bih, ilmu yang bermanfaat. Di sini peranan guru, peranan muallim, peranan para kiai dan ulama, ya, bahwa mereka menerima pahala ilmu yang telah mereka berikan itu kepada murid-muridnya mengalir terus. Selama muridnya mengamalkan ilmu terus, maka pahala tersebut tidak terputus pada muallim atau ulama yang mengajarkan ilmu tersebut. Ini salah satu keutamaan dan keunggulan serta keistimewaan seorang pengajar ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan agama yang sebagai bekal, ya, sebagai bekal untuk mencapai kebahagiaan di akhirat kelak. Itu ilmin yuntafa' bihi. Baru yang ketiga, awaladin solehin yadulahu, anak soleh mendoakan kedua orang tuanya itu yang juga tidak terputus. Kemudian kalau kita melihat tentang terkait masalah penghormatan pada guru itu, kita mengenal ada hari guru, ya, ada bapak guru, ada hari guru. Ini salah satu program
dan acara yang juga termasuk dianggap untuk menghormati guru. Ada hari guru. Pada itu guru dimuliakan, guru itu dihormati. Ya. Kalau di Iran misalnya syahadanya atau lahirnya Syahid Mutahari dianggap sebagai hari guru. Karena Syahid Mutahari tokoh yang sangat terkenal, sangat dalam ilmunya, baik ilmu agama maupun ilmu umum, sangat menonjol, dan juga kesucian hatinya, kesucian dirinya sebagai guru yang baik, sebagai dosen yang baik, sehingga pemerintah Imam Khomeini menjadikan lahir beliau sebagai hari guru, sehingga berkat beliau semua guru menjadi dihormati, mendapat penghormatan dari masyarakat, dari murid-muridnya. Itu salah satu derajat yang mulia yang mereka peroleh, yaitu para guru dari masyarakat. Di Indonesia pun ada hari guru ya, ada hari guru, ada hari bapak, ada hari ibu, macam-macam. Karena memang guru itu membentuk karakter murid-murid. Artinya guru sangat berperan dalam membentuk akhlak murid-muridnya, karakter murid-muridnya, tingkah lakunya, dan seterusnya. Bahkan kebahagiaan lahir batin, baik masa depan yang pendek maupun yang panjang, itu para guru, para ulama khususnya memiliki peran penting dan memiliki andil yang sangat banyak untuk menentukan nasib mereka di masa mendatang. Karena itu pekerjaan yang mulia ya adalah pekerjaan guru. Apalagi kalau sampai pada tingkatan guru agama, sampai ke tingkatan ulama. Sampai Rasul mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Ini luar biasa. Artinya sebagaimana kita diwajibkan menghormati para nabi, para rasul, menghormati Rasulullah, kita pun wajib menghormati para ulama sebagai pewaris para nabi yang membawa ilmu-ilmu nabi dan menyebarkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi melek, menjadi terbuka pintu hatinya, sehingga mendapat penerangan dan bisa mencapai kebahagiaan lahir batin dunia dan akhirat. Ya, ini perlu kita pahami dengan baik terkait masalah kemuliaan guru. Walaupun mungkin di Indonesia barangkali terkait masalah jaminan atau tunjangan non materi untuk para guru masih sangat rendah. Kita juga sedih mendengarnya ketika kita masih mendengar misalnya guru-guru sekolah, guru sekolah TK, SD ya di desa-desa begitu kecil gajinya. Ada yang hanya 300.000 rupiah, ada yang 500.000 rupiah, ya mungkin buat orang kaya itu hanya belanja satu hari saja. Ya, itu masih banyak terdapat di desa-desa yang kekurangan. Ya, guru sangat rendah gajinya, padahal mereka bekerja seharian, mempersiapkan materi, menjadi tauladan, dan masuliahnya sangat berat, tanggung jawabnya berat, membentuk karakter murid-muridnya, tapi kurang mendapat perhatian. Ya, kita berharap semoga pemerintah bisa lebih lagi memperhatikan para guru, nasib para kiai, nasib para ulama, ya, memberikan tunjangan. Bahkan kalau bisa ulama pada level tertentu ya setelah mengalami proses atau ujian atau bagaimana begitu harusnya mendapat tunjangan khusus atau dimasukkan sebagai pegawai negeri begitu. Ini perlu kita sampaikan kepada pemerintah. Insya Allah pemerintah akan memperlakukan guru semakin baik ya, dan kesehatan mereka semakin dijamin sehingga kemajuan ilmu pengetahuan semakin besar di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja apa yang bisa saya sampaikan terkait materi akhlak ini pada pertemuan yang ke-53 ya. Jadi kajian akhlak kita terkait dengan masalah hak-hak muallim atau hak-hak guru ya, dari pertemuan ke-51, 52, 53, 3 pertemuan sudah selesai kita bahas insyaallah. Dan nanti pada pertemuan minggu yang mendatang kita akan masuk pada tema yang baru, pada masalah yang baru, yaitu tentang satu masalah yang cukup penting untuk kita pahami dengan baik, yaitu hak majikan atau hakus sayyid ya, atau hak orang yang memberikan pekerjaan. Ini pun harus dipahami dengan baik sehingga ada hubungan yang erat dan harmonis antara majikan dengan pekerjanya atau orang yang bekerja di tempatnya atau di perusahaannya begitu. Kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Jadi sampai di sini pertemuan kita pada malam ini. Ketika ada kekurangan, kejanggalan, kesalahan, kehilapan mohon dimaklumin, mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi selalu.
dan mohon doa antum selalu. Saya akhiri sampai di sini saja. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.